Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati kepada dosen pengampu yaitu Bu Agustina. Pada sesi ini saya akan menjelaskan yaitu tentang analisa faktor-faktor yang mempengaruhi purchase intention terhadap rumah ramah lingkungan yang ada di Kota Batam. Oke, yang pertama perkenalkan, saya Muhammad Andi Wahyudi. Dan juga kita akan membahas yang pertama yaitu latar belakang dari penelitian ini. Yang pertama itu adanya alasan globalisasi. Kenapa? Kita melihat bahwa semakin tahun maraknya pemanasan global yang terjadi di dunia ini sangatlah berbahaya. Maka ini sebagai salah satu alasan penulis ingin meneliti bahwa pembelian rumah ramah lingkungan itu sangatlah penting untuk keberlangsungan untuk di masa depan. Terus yang kedua, penulis juga ingin mengetahui komponen apa saja yang mempengaruhi pembelian rumah ramah lingkungan yang ada di Kota Batam. Oke, kita lanjut ke bab 2. Oke, bisa dilihat itu adalah model hipotesis, di mana model terdahulu itu dari Waris dan Hamed tahun 2020 yang diterbitkan, dan juga di sebelahnya itu ada model penulis yang dimana terdapat independennya 4, mediating 1, dan juga ada dependennya 1. Oke, kita ke metodologi penelitian, di mana objek penelitian ini adalah yang berminat membeli rumah ramah lingkungan. Data dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner yang dilakukan secara online. Nah, seterusnya, besar responden berdasarkan buku Hare et al. Tahun 2014 dengan target responden yaitu Kota Batam, dan itu mengharuskan kita mengumpulkan 400 responden. Dan juga yang keempat, analisa ini dilakukan dengan menggunakan SPSS dan juga PLS. Oke, bisa dilihat di sini ada pembahasannya. Itu pertama kita menggunakan SPSS, di mana ada tabel distribusi kuesioner, di mana ada 215. Di situ ada jenis kelamin, ada responden berdasarkan usia, ada terus responden berdasarkan pendidikan, pendapatan, seterusnya, dan juga ada statistika deskriptif variabel, di mana di sini kita bisa lihat bahwa green trust itu adalah salah satu variabel yang variasi, dan juga kita lihat di sini bahwa haji uji common methodnya itu adalah 43%, di mana batasnya itu 50%. Jadi kita bisa lihat bahwa penelitian ini masih dapat dilanjutkan. Jadi, dan juga ada uji validitas, di mana di sini keterangannya valid semua ya. Dan juga ada uji reliabilitas, di mana masing-masing variabel itu adalah keterangannya reliable karena Krones alpanya bisa dilihat angka-angkanya sesuai dengan kriteria. Dan juga di sini ada uji outlier, di mana ada 3 responden yang tidak sesuai dengan kriteria. Terus kita masuk ke pembahasan PLS, di mana di sini ada paired coefficient, di mana pada tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan yang tidak signifikan terdapat pada hubungan antara variabel green trust terhadap variabel altitude dengan nilai 1,181 dan p-values-nya 0,238, dan variabel yang lainnya menunjukkan signifikan karena sesuai dengan kriteria. Bisa lihat di hipotesis bahwa green trust tidak berpengaruh signifikan pada altitude, yang berarti itu tidak terbukti. Yang terakhir ini ada variabel yang berpengaruh kepada dependen atau independen kepada dependen, di mana pada variabel ini pun green trust terhadap purchase intention memperlihatkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan karena nilai yang tidak sesuai kriteria. Bisa lihat di hasil uji hipotesis, di mana green trust tidak berpengaruh signifikan pada purchase intention, hanya variabel ini tidak berpengaruh. Dan juga kita masuk ke yang terakhir, itu ada GOV atau Goodness of Fit Index, di mana berdasarkan hasil tersebut nilai GOV adalah 0,67. Maka sesuai kriteria yang ada pada buku Latton and Ghazali tahun 2012, di mana nilai GOV lebih dari 0,36, berarti model yang dihasilkan termasuk dalam kategori yang kuat. Dan juga kesimpulannya itulah penelitian ini dapat dilakukan ke masyarakat yang berminat untuk membeli rumah ramah lingkungan. Penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi faktor pembelian rumah ramah lingkungan. Dan juga di sini kita sudah melakukan uji statistika deskriptif, uji CMB, uji validitas, dan juga
ada uji hipotesis di mana green trust yang tidak signifikan kepada attitude maupun purchase intention. Dan juga keterbatasan dari penelitian ini yaitu total responden yang masih 2015, di mana ini jatuhnya sebagai data sementara. Dan juga yang kedua adalah penelitian yang dilakukan secara online. Sekian dari saya tentang penjelasan dari metodologi penelitian yang saya lakukan. Saya mohon maaf ada kesalahan kata atau tingkah laku. Saya ucapkan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam semuanya.